Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Geger ya soal Effendi Simbolon ini. Kabarnya Jokowi ya membantu Hasto. Wah, ini ada apa begitu? Jokowi justru membantu Hasto, maksudnya bagaimana? Apakah jangan-jangan begitu saat Hasto dijadikan tersangka pada 4 tahun yang lalu begitu kan ya? Apakah dihalang-halangi oleh Jokowi? Apakah diamankan oleh Jokowi? Dan itu menjadi pertanyaan hari ini, bos. Ya, Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Tahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban ketua umumnya seperti apa, Pak, yang dimaksud? Ya harus mundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum. justru Hasto membantu Jokowi begitu kan ya, ketika Jokowi dikritik oleh oposisi. Nampaknya sekarang ini agak saling bongkar satu sama lain begitu. Effendi Simbolon ungkap, selama ini Jokowi justru bantu Hasto kabarnya. Ya, bantu Hasto. Ini masalah soal apa? Ya, kita tahulah begitu. Kabarnya begitu kan ya. Dengan adanya sekarang ini, karena saat Kongres PDIP ini nampaknya banyak berbagai isu yang kemudian dimunculkan bahwa PDIP harus, ketua umumnya harus diganti. Effendi Simbolon mengatakan begitu kan ya, mengatakan justru ini blunder begitu. Jokowi justru bantu apa? Apakah bantu mengamankan Hasto, atau bantu masalah apa? Ini ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Coba baca komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra soal masalah apakah Jokowi ini bantu Hasto untuk mengeluarkan Hasto atau bagaimana? Atau sudah menyerah begitu kan ya? Yang benar aja, Bung. Kalau Jokowi bantu Hasto artinya juga untuk kepentingan Jokowi kan? Pilpres 2019 penuh rekayasa dan kecurangan. Ya, emang lo pikir Jokowi bersih? Kalau mau jilat nggak usah jadi politisi. Jadi Jokowi mesti ditangkap ya karena melindungi penjahat dan menghambat penegak hukum dong. Ini komentar dari netizen. Justru menarik Jokowi selama ini membantu Hasto. Logikanya jika benar Hasto melakukan suap atau korupsi kemudian dibantu oleh Jokowi, itu sama saja Jokowi selama ini melindungi para koruptor. Nah, itu yang kita perbincangkan masalah ini. Makanya saya tanya, ini melindungi masalah soal apa begitu ya? Jangan-jangan ya Hasto 4 tahun yang lalu dijadikan tersangka, apakah mau dilindungi? Kan ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul begitu. Sehingga dugaan saya begitu kan ya. Ya, adililah seorang Hasto, adililah seorang Jokowi, biar fair, biar masyarakat tahu begitu kan, ya. Jadi, secara tidak langsung bahwa adili Jokowi, ya, adili juga Hasto. Saling bongkar satu sama lain, siapa sebenarnya yang benar. Jadi, tanpa ada bantuan Hasto, saya kira Jokowi tidak ada apa-apanya begitu kan. Saya yakin dan seyakin-yakinnya itu. Kenapa? Ya kita lihat saja persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan ya. Kalau saling bongkar bobroknya satu sama lain, maka akan kelihatan. Ya akan kelihatan di situ. Ngeri, Bos. Ini ngeri persoalannya seperti ini begitu. Dan sekarang kita tahu bahwa seorang Jokowi begitu kan ya, pasti tahu memegang kartu traf PDIP, begitu pula sebaliknya ya. Jadi Jokowi ya, ini apa maksudnya? Kolusi dong. Wah, parah ini para buzzer nih ngatain junjungannya. Ini komentar dari netizen ya. Hasto juga bantu Mulyono. Kalau tahun 2020 sudah ditangkap KPK, Gibran dan Bobi nggak jadi wali kota Solo dan Medan. Benar juga begitu kan? Ya benar juga. Makanya Hasto ini akan bernyanyi. Semakin Hasto ditahan, semakin menunjukkan bahwa Jokowi ada kepanikan besar. Jangan-jangan Effendi Simbolon mengatakan seperti ini, jangan-jangan Jokowi ketakutan. Takut dibongkar oleh Hasto. Jangan-jangan Hasto bebas nanti. Jangan-jangan sebentar lagi Hasto bebas. Kalau sudah bebas, KPK sudah angkat tangan, semuanya angkat tangan. Apa yang mau kita lakukan begitu kan ya? Jadi saya rasa
ayolah kita sadari betul bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini begitu kan ya. Karena Jokowi ini lahir ya dibesarkan oleh PDIP dan lalu kemudian dicap sebagai pengkhianat, akui sajalah kesalahan-kesalahan itu. Jadi saya kira Hasto ini tidak mungkin begitu akan akan tidak bernyanyi nanti, akan bernyanyi. Dokumen-dokumen skandal Jokowi akan diperlihatkan nanti. Ini keren, Bos. Ya kita tunggu sajalah ya nasibnya bagaimana. Tapi yang jelas kami menganggap bahwa ya Jokowi ini ya kalau mau adili silahkan adili. Nah itu kan ya coba kita baca beritanya. Ini menarik sekali beritanya. Soal Effendi Simbolon. Justru Effendi Simbolon mengatakan ini blunder begitu kan. Sudah terbongkar bobroknya sendiri. Kan itu logikanya. Nih, Effendi Simbolon ungkap selama ini Jokowi justru bantu Hasto. Mantan ya kader PDIP Effendi Simbolon yang meyakini tidak ada campur tangan Jokowi ya setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Effendi justru mengatakan Jokowi membantu Hasto saat masih menjabat sebagai presiden. Membantu apa? Ini jawabannya ya. Jawaban itu disampaikan Effendi setelah menghadiri acara Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan wilayahan Jakarta. Dia awal ditanya soal dugaan khusus Hasto yang kental dengan politisasi hukum. Effendi lalu menyebutkan nama Jokowi dalam pernyataannya. Effendi menyinggung soal status ya yang imbalan Hasto baru terbit ya pada periode diemban ya Hasto maaf ya. Effendi Simbolon menyinggung status tersangka yang diemban Hasto baru terbit pada periode baru pimpinan KPK saat Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Hasto diketahui diumumkan secara resmi sebagai tersangka oleh Ketua KPK Setio Budianto pada 24 Desember 2024. Buktinya begitu kan ya. Sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak ada dikutak-katik. Ini kan periode yang baru ini. Gitu jelas Effendi. Nah, justru pernyataan seperti ini begitu kan ya. Pada tahun 2020 ya ketika 2021 kalau nggak salah begitu kan. Ketika Harun Masiku ditangkap begitu kan ya. Artinya yang kemudian Novel Baswedan ingin mentersangkakan Hasto, tapi Firly Bahuri pada waktu itu menolak kabarnya. Ya, dengan adanya seperti ini, apakah ada sesuatu yang kemudian melindungi terhadap Hasto? Jangan-jangan apakah yang disampaikan Effendi Simbolon ini blunder kepada Jokowi? Sama aja kan begitu kan. Hasto akan mengatakan begini, saya sudah mau dijadikan tersangka, tapi yang menghalangi ini, menghalangi itu. Kan nantinya agak ada yang menghalangi proses hukum. Wah, semakin melebar. Firly Bahuri kena, ya Jokowi juga kena. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya coba kita baca lagi nih. Effendi kemudian ditanya ulang soal peran Jokowi dalam melindungi Hasto. Dia hanya menjawab soal adanya perhatian yang diberikan Presiden ke-7 Indonesia itu kepada Hasto. Nah, dengan perhatian seperti ini, apakah dia juga ikut menghalang-halangi proses hukum? Menurut Effendi, informasi soal Jokowi membantu Hasto juga telah disampaikan secara langsung kepada Sekjen PDIP. Lebih lanjut, ya Effendi mengaku prihatin ya status hukum yang menimpa PDIP. Dia menyinggung posisi Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum ya. Ya lambat laun mereka ya oke lah kalau ingin mau berebut ingin merebut partai PDIP. Saya kira bukan seperti ini caranya kan, itu lagi kayaknya. Ngeri nih bos. Ngeri begitu. Makanya jalan satu-satunya KPK untuk membongkar ini semua ya, karena Hasto sudah jadi tersangka ya adili saja begitu ya. Jokowi terus kemudian Firly Bahuri, benar nggak begitu Hasto dilindungi? Kalau benar jelas ya proses selama ini begitu cawe-cawe sana sini bisa saja itu terjadi. Ini ngeri-ngeri sedap ya, ini ngeri-ngeri sedap. Makanya dengan adanya seperti ini, ayolah kita sadari hukum, proses hukum yang ada ya. KPK jangan hanya jangan hanya Hasto yang jadi tersangka begitu kan ya. Yang lain coba kita periksa siapa yang melindungi itu begitu. Saya kira Sekjen PDIP ini tidak kuat kalau tidak dilindungi ya secara masif dari orang-orang tertentu pada 4 tahun yang lalu begitu.
Jadi sampai Harun Masiku belum ditemukan sampai sekarang, ini gimana logikanya? Ngeri Mas, ini ngeri. Jadi jalan satu-satunya adili Jokowi, periksa Jokowi, itu aja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.